Dalam video ini kita akan membahas mengenai macam-macam kurs dan bursa falas, yang kedua mekanisme bursa falas, yang ketiga faktor penentu nilai tukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Rahyuningsih akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu macam-macam kurs dan bursa falas. Macam-macam kurs dan bursa falas. Bursa falas atau forex market yaitu bursa atau pasar yang berkenaan dengan permintaan dan penawaran falas atau forex atau foreign currency. Bursa falas terdiri dari yang pertama spot rate dan spot market, yang kedua derivative market yang di dalamnya terdapat forward rate dan forward market, dan yang ketiga currency future market, yang keempat currency option market, dan yang kelima euro currency market. Macam-macam kurs dan bursa falas yang pertama yaitu spot rate dan spot market. Spot rate adalah kurs falas yang berlaku untuk penyerahan 1-2 hari tergantung jenis falasnya. Dalam janji ini, lazimnya penyerahan dilakukan 2 hari kemudian, dan apabila hari kemudian adalah hari libur, maka pelaksanaannya adalah hari kerja berikutnya. Sedangkan spot market adalah pasar falas di mana dilakukan transaksi pembelian dan penjualan falas untuk penyerahan dalam jangka waktu 2 hari. Yang kedua adalah derivative market. Berikut adalah beberapa perbedaan derivative market yang tersajikan dalam tabel. Mulai dari karakteristik yang pertama, nilai kontrak, kedua, tanggal kontrak, yang ketiga, marketplace, yang keempat, security deposit, yang kelima, jenis transaksi, yang keenam, realisasi, dan yang ketujuh, transaction cost. Di dalam derivative market terdapat forward rate dan forward market. Forward market adalah bursa falas di mana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian falas dengan kurs forward. Kurs forward adalah kurs yang ditetapkan sekarang atau pada saat ini, tetap diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam atau 1 tahun atau 12 bulan. Forward rate dan forward market timbul karena adanya ketidakpastian dan fluktuasi kurs falas. Hal ini terutama terjadi semenjak berlakunya sistem kurs mengambang atau disebut floating rate system. Semenjak diberlakukannya sistem kurs mengambang tersebut, banyak perusahaan dan perbankan termasuk badan usaha pemerintah menggunakan forward market untuk mengadakan forward kontrak. Hal ini bertujuan untuk melindungi transaksi perdagangan dan keuangan internasional dari resiko kerugian dan dari para pedagang falas yang melakukan spekulasi untuk tujuan mencari keuntungan dari fluktuasi forward rate. Saya Diamah Holisatul Muna akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai currency future market. Currency future market adalah salah satu bentuk bursa falas. Dalam hal ini dilakukan kontrak yang sering digunakan oleh para pengusaha atau pedagang falas untuk melindungi posisi forex-nya atau untuk berspekulasi mencari keuntungan terhadap fluktuasi forward rate. CFM berawal dari lahirnya komoditi futures exchange untuk memenuhi kebutuhan petani dan pemakai atau pedagang produk pertanian pada tahun 1919 di Chicago. Kemudian pada tahun
1972 mendirikan Divisi International Monetary Market yang memungkinkan pedagang jangka pendek dari surat berharga, emas, dan forex. Dalam currency future market, kontrak perdagangan falas dilakukan dengan standar volume dan jangka waktu tertentu, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai currency option market. Currency option market merupakan suatu alternatif lain bagi pengusaha dan pedagang falas atau spekulator untuk melakukan kontrak sehingga memperoleh hak untuk membeli atau hak menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu tertentu. Call option bisa digunakan perusahaan untuk melindungi atau mengcover open position dari payable. Put option bisa digunakan perusahaan menghindari resiko kerugian atau mengcover open position dari receivable. Straddle yaitu melakukan sekaligus call option dan put option disebabkan tingkat operasi atau depresiasi falas lebih tinggi dari total biaya premium yang dikeluarkan untuk menutup kontrak call dan put option. Materi selanjutnya yaitu Euro Currency Market. Euro Currency Market adalah pasar uang internasional yang kemudian dikenal sebagai Euro Dollar Market yang mulai tumbuh dan berkembang sejak awal tahun 1960. Pasar uang ini sebenarnya dimulai dari simpanan emas Uni Soviet dalam bentuk deposito dolar di Bank Inggris untuk membiayai impor gandumnya dari USA. Pelaku utama dalam Euro Currency Dollar ini terdiri dari bank-bank besar yang dikenal sebagai Eurobank yang menerima deposito dan memberi pinjaman dalam berbagai currency. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya euro dolar meliputi 1. Adanya peraturan pemerintah USA tahun 1968 yang membatasi peminjaman luar negeri oleh Bank USA sehingga cabang MNC USA hanya dapat meminjamkan USD di bank Eropa. 2. Tidak adanya ketentuan reserve requirement untuk deposito euro dolar. 3. Adanya pembatasan tingkat bunga tertinggi dalam deposito pada bank USA sehingga mendorong transfer USD ke euro dolar market pada waktu itu tidak ada pembatasan. Hal ini yang mendorong turun atau berkembangnya spread antara kewajiban membayar bunga yang diperoleh kredit oleh Bank Eropa tetapi memperoleh keuntungan yang wajar. Perkenalkan, nama saya Fani Mauludi Rahmawati, NIM 094, mau menjelaskan materi yang kedua yaitu mekanisme bursa falas. Dalam bursa falas terdapat 3 prinsip pokok yaitu 1. Pengertian kurs jual dan beli selalu dilihat dari sisi kepentingan, keuntungan atau pihak bank atau money traders atau pedagang falas. Yang kedua, kurs jual selalu lebih tinggi daripada kurs beli atau sebaliknya, kurs beli selalu lebih rendah kurs jual. Yang ketiga, kurs jual atau kurs beli suatu mata uang atau falas adalah sama dengan kurs beli atau jual mata uang atau falas lawannya. Dengan kata lain, kurs jual atau beli US dollar adalah sama dengan kurs beli atau jual rupiah. Sebagai contohnya yaitu misalkan seorang importir A di Jakarta ingin mengimpor mesin dari seorang importir B di New York seharga US dollar 10.000. Karena pembayaran harus dilakukan dalam US dollar, importir A di Jakarta sebagai nasabah datang ke bank devisa, misalnya bank BNI, untuk meminta US dollar dengan menjual atau menawarkan rupiah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muzaki, NIM 125 dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang mengenai permintaan dan penawaran falas. Bila kurs atau forex rate yang berlaku pada waktu itu sebesar Rp5.500 per USD, untuk mendapatkan US 10.000, importir A membayar rupiah sebanyak 10.000 USD dikali Rp5.500 sama dengan 55 juta. Kurs yang berlaku ini disebut sebagai kurs jual atau selling rate atau AX rate untuk USD, yaitu 5.500 per USD, yang akan sama dengan kurs yang dibeli atas buying rate atau bid rate untuk rupiah, yaitu 1 USD per 5.500 atau USD 0,0001818 per rupiah. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah bahwa penentuan kurs jual atau kurs beli akan selalu dilihat dari sisi bank. Dalam hal bank ini memerlukan jumlah falas yang banyak untuk memenuhi permintaan nasabah. Bank BNI dapat menghubungi bank devisa lain atau Bank Indonesia, Bank Sentral, untuk membeli falas atau USD. Sebaliknya, eksportir garmen D di Jakarta setelah menerima pembayaran dari importir C di New York tentu akan menjual USD yang diterima ke bank di mana dia menjadi nasabah, misalnya di Bank BCA, untuk mendapatkan nilai lawannya dalam rupiah yang akan digunakan untuk membayar berbagai pengeluarannya di dalam negeri seperti membayar gaji karyawan, pajak, dan lain-lain. Dalam hal ini, Bank BCA mempunyai terlalu banyak falas. Dia dapat menjual atau menawarkannya kepada bank devisa atau Bank Indonesia untuk menjual falas atau USD. Dalam hal ini, kurs yang berlaku disebut sebagai kurs beli atau buying rate atau bid rate untuk USD, yaitu Rp4.800 per USD, yang akan sama dengan kurs jual atau selling rate atau AX rate untuk rupiah, yaitu USD 1 per 4.800 atau USD 0,0002083 per rupiah. Dalam hal ini, kurs jual beli suatu mata uang atau falas akan selalu lebih tinggi daripada kurs belinya, karena pihak bank selalu berusaha untuk memperoleh keuntungan dari spread. Spread adalah selisih antara kurs jual dan kurs beli. Sistem penulisan yang menyatakan harga atau nilai suatu falas yang dinyatakan dalam falas lainnya disebut sebagai forex quotation. Di bursa falas dikenal dua macam forex quotation. Yang pertama ada direct quotation dan indirect quotation. Direct quotation adalah sistem yang menyatakan nilai mata uang suatu negara yang diperlukan atau diperoleh untuk satu nilai falas. Penulisannya dilakukan dengan menempatkan nilai domestic currency di depan dan unit foreign currency di belakang. Bursa falas: 1. Menyelenggarakan transaksi internasional. 2. Menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. 3. Memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan pengusaha atau pedagang falas untuk menghindari resiko kerugian atas fluktuasi kurs falas atau forex rate terhadap aktivitas transaksi internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai faktor-faktor penentu nilai tukar. Faktor yang pertama yaitu laju inflasi relatif. Perubahan dalam laju inflasi relatif dapat mempengaruhi perdagangan internasional yang selanjutnya akan mempengaruhi penawaran serta permintaan valuta yang dapat berpengaruh pada nilai tukar. Faktor yang kedua yaitu suku bunga relatif. Perubahan di dalam suku bunga relatif dapat mempengaruhi investasi sekuritas-sekuritas asing yang kemudian mempengaruhi permintaan serta penawaran valuta asing yang dapat berpengaruh terhadap nilai tukar. Faktor yang ketiga yaitu tingkat pendapatan relatif. Tingkat pendapatan relatif mempengaruhi nilai tukar melalui tingkat permintaan dan falas lainnya. Kenaikan pendapatan nasional melalui kegiatan impor akan meningkatkan nilai dolar dan falas lainnya, yang kemudian menyebabkan nilai rupiah terdepresiasi dibandingkan falas lainnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi nilai tukar. Faktor selanjutnya adalah kontrol pemerintah.
Pemerintah dalam negara-negara asing dapat mempengaruhi nilai tukar equilibrium dengan berbagai cara, seperti melalui hambatan jual beli falas, hambatan perdagangan, intervensi atau penjualan dan juga pembelian valuta dalam pasar falas, dan juga pengubahan variabel-variabel makro seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan juga pendapatan nasional. Faktor selanjutnya adalah ekspektasi. Sama seperti pasar keuangan yang lain, pasar falas juga bereaksi cepat terhadap berita yang memiliki dampak ke depannya. Sebagai contoh adalah berita melonjaknya inflasi di AS yang membuat pedagang falas menjual dolarnya karena memperkirakan mungkin saja nilai dolar akan turun di masa depan. Reaksi ini tentu langsung menekan nilai tukar dolar di dalam pasar. Faktor yang terakhir adalah interaksi antar faktor. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perdagangan dan juga faktor-faktor keuangan kadang-kadang saling berinteraksi. Sebagai contoh, peningkatan tingkat GNP kadang memunculkan ekspektasi akan meningkatnya suku bunga. Jadi, walaupun tingkat kenaikan GNP bisa menaikkan lebih banyak impor, secara tidak langsung akan lebih banyak menarik modal masuk, atau dengan mengasumsikan suku bunga meningkat.